Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan startup kami berupa My Meals, yakni platform tentang catering. Perkenalkan, nama saya Clara Ayu Olivia Pardede dengan NIM belakang 179. Perkenalkan, nama saya Nisa Makiro dengan 3 digit NIM terakhir 147. Perkenalkan, nama saya Ardisha Merfiokta Ania Irzani dengan digit terakhir 033. Baik, perkenalkan, nama saya Karisa Safria Delia Putri dengan NIM akhir 036. Problem statement yang kami angkat yakni berupa mahasiswa terutama yang merantau di Tembalang, di mana terjadi ketidakseimbangan gizi akibat dari pola makan yang tidak teratur berdasarkan dari aktivitas akademik yang dilakukan oleh mahasiswa. Hal tersebut menyebabkan banyaknya dampak yang terjadi seperti kesehatan yang menurun, pola pikir dan juga konsentrasi yang berkurang, bahkan hingga terjadinya penyakit seperti sakit pencernaan dan lain sebagainya. Hal ini mempengaruhi aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa. Solusi yang tim kami tawarkan yakni berupa sebuah platform di mana platform tersebut menyediakan catering dengan multi vendor. Nah, solusi ini dipandang bisa memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam menjaga keseimbangan gizi dan juga diharapkan mampu memperbaiki pola makan mahasiswa hingga menjadi teratur. Berikut merupakan tampilan awal pada aplikasi My Meals. Selanjutnya, tampilan pilihan menu pada aplikasi My Meals. Terakhir, tampilan pesanan dan pembayaran di aplikasi My Meals. Market Opportunity. Platform catering multi-vendor ini menargetkan mahasiswa perantauan, khususnya yang ngekos di Tembalang. Berdasarkan data yang kami peroleh, jumlah mahasiswa di Tembalang kurang lebih sekitar 80.365 dari berbagai kampus. Kami menetapkan kriteria pengguna untuk memperjelas target pasar sehingga lebih mudah dan cepat dijangkau. Adapun kriterianya sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan TAM. Sebanyak 80% dari 80.365 mahasiswa di Tembalang memiliki pola makan tidak teratur, yaitu maka diperoleh sekitar 64.292 mahasiswa. Yang kedua, perhitungan SAM. Dapat diasumsikan 75% dari perhitungan TAM mahasiswa menghadapi masalah pemenuhan gizi seimbang, maka diperoleh sekitar 48.219 mahasiswa. Yang terakhir, perhitungan SOM, yaitu dalam 1 tahun pertama kami menargetkan 5% dari perhitungan SAM, maka dapat diperoleh sekitar 2.500 mahasiswa. Dalamnya, startup memahami revenue model adalah kunci memastikan keberlanjutan finansial. My Meals mengadopsi modal bisnis yang sederhana namun efektif, dengan fokus pada biaya administrasi dari setiap transaksi yang dilakukan oleh aplikasi. Nah, pendapatan My Meals ini dari biaya administrasi sebesar 3% yang dikenakan pada setiap transaksinya. Ini berarti setiap kali pengguna melakukan pemesanan makanan, perusahaan mendapatkan persentase dari total biaya yang dibayarkan. Mari kita lihat perhitungan lebih lanjut untuk memahami potensi pendapatan. Diketahui bahwa setiap pengguna menghabiskan Rp500.000 per bulan untuk makanan. Yang kedua, biaya admin sebesar 3%, kita dapat menghitung pendapatan per tahun sebagai berikut. Jika total pengeluaran per tahun Rp500.000 dikali 12 bulan sebesar Rp6 juta, maka pendapatan per pengguna per tahun Rp6 juta dikali 0,0 sama dengan Rp180.000. Untuk memahami potensi pasar, kita dapat melihat 3 kategori pasar. Yang pertama ada TAM, SAM, dan SOM. Untuk TAM, jika jumlah pengguna potensi adalah 64.292 pengguna, maka pendapatan total dengan 64.290 pengguna dikali Rp180.000 sebesar Rp11.572.560.000.
Lalu untuk SAM, jika jumlah pengguna yang dilayani adalah 48.219, maka pendapatan total 48.219 dikali 180.000 menjadi 8.679.420.000 rupiah. Terakhir untuk SOM, jumlah pengguna yang realistis untuk dijangkau sebesar 2.500, maka pendapatan total 2.500 dikali 180.000 rupiah yaitu 450 juta rupiah. Nah, dengan model pendapatan berbasis biaya administrasi dan analisis pasar ini menunjukkan potensi yang besar pada Mills dengan memiliki landasan yang kuat untuk pertumbuhan finansial yang berkelanjutan. Untuk pengembangan platform MyMills dibutuhkan biaya investasi sebesar 75 juta sampai dengan 100 juta, di mana dana ini dialokasikan untuk pengembangan teknologi sebesar 50% dengan keterangan cloud security dan penambahan fitur lainnya. Dan yang kedua adalah pemasaran sebesar 15% dengan keterangan promosi dan iklan. Dan yang ketiga adalah operasional sebesar 20% dengan keterangan customer support, distribusi aplikasi, dan operasional lainnya. Dan yang keempat adalah pemeliharaan sebesar 15% dengan keterangan bug fixes dan security updates.